Bapak itu lupa kalau ini live. Aku mau Pak, mau apa? Mau Pak Prapto atau mau pinjamannya? Kadang-kadang bocah-bocah yang ngomong apa tak jelas. Kamu maunya Pak Prapto atau mau pinjamannya Laras? Nah, buat rumah Pak. Rumah siapa? Rumah tangga, rumahmu sendiri. Matan prigel. Jadi teman-teman, saya nggak nambahin banyak-banyak karena aku tahu kamu sudah enak. Ini tujuan mana aja? Hongkong. Namanya siapa? Meta. Mita dari Marco Toto. Marco Toto. Bisa pendut. Bunder mana dia? Liana. Dari Marco Toto. Kan udah TJL. Itu Pak DJL. Pak DJL bukan Marco Toto. Iya. Singapura. Tujuan Singapura, sponsormu siapa? Hati nih, Pak Edi udah berapa yang kabur? Renaldi Wilbert Hutapea AMD. Sore sayang, ini ada anaknya Pak Edi TJL nih. Mau diapain? Mau diapain? Mau dikasih motivasi, Motivasinya apa? Yang bagus. Menjadi perempuan yang tangguh. Kurang tangguh gimana hidupnya? Hah? Beban hidupku itu sudah berat, badan seberat ini. Kurang tangguh gimana? Hah? Hidupnya sudah berat, badannya juga berat. Sponsormu siapa? Ya Yanti, kayak Yanti yang kemarin ya. Yanti. Iya. Sikat aja Miss tuh. Tapi maafin saya dari awal proses tuh tidak bersangkutan sama dia. Kamu kan sponsornya Yanti, nggak bersangkutan dengan Iya, maksudnya- sponsornya Yanti Mas. Iya memang. Soalnya nggak pernah cerita apapun gitu. Karena memang orang seperti Orang apa? orangnya memang keras. Keras, gak apa-apa keras. Yang penting nggak merugikan orang. Yang penting kamu kerja serius, saya bantu. Gitu ya. Jangan di sana seminggu 2 minggu minta pulang. Temanmu udah berapa itu yang begitu? Iya. Ya. Iya. Sebelahnya, Hendah mem. kamu beratmu berapa? Kamu Saya beratmu berapa? kemarin pas kesini 65. Kemarin, sekarang nambah. Pas di PT jadi naik kan. Dapat majikan di mana? Melayu. Di mana? Wahyu lagi. Agensinya siapa? Agensinya Bion Bibi. Kemarin lambat itu. Dia nanti. Kamu kemarin termasuk 5 orang yang ngumpul di sini bukan? 4 orang ya. Yang bareng siapa? Anita sama si Rosa udah kemarin. Kamu sudah janji loh ya. Iya men. Kalau kamu nggak janji, aku nggak terbareng serius. Bener, saya nggak mau, saya mau bermanfaat buat banyak orang, tapi saya nggak mau dimanfaatin. Saya harap semua anak-anak pribel pun sama. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Tapi bukan dimanfaatin. Kalau dimanfaatin jangan mau. Kita bermanfaat harus, tapi jangan sampai dimanfaatin. Sebelahnya Leti siapa? Hendah mem. Dari Sini Bekasi. dari sini, bukan dari tadi. Proses awal Dari Bekasi. Anaknya siapa? Ibu Wati ya. Buati. Sebelahnya Eka dia mem, Eka, Dian satu. Pak Edi juga. Enggak anak mem. TikTok. TikTok. Iya, TikToknya siapa? Rara. Rara. Pas dapat info itu Rara yang lihat TikTok mem, terus kata dia ngajak ke Oh, Taiwan. maksud aku TikTok saya apa TikTok Miss Juni? TikTok, Mem. TikTok aku. Kowe nek sapa kowe? Iya, dia kira aku. Sebelah Nura ini Dari Ibu Yuli. Mem Yuli. Ngawi. Ngawi. Oke, sebelahnya Pak Ateng. Pak Ateng. Namamu siapa, Dok? Marcella. Sebelahnya Bu Yuli siapa? Cindy. Cindy. Iya. Oke, sebelahnya Marcella? Norma. Norma. Iya. Normalawati. Nurmalawati dari Dari Margo Toto. Pak Ateng. Bukan. Sopo. Rosarika. Oh, Losarika. Oh, Iya. kan dia anak kemajuan. Sebelahnya Marlina. Hah? Marlina. Marlina. Marlina dari Margo Toto. Iya. Anaknya Pak Parmin. Pak Parmen loh. Oke. Sebelahnya Marlina
Sopo kowe? Sekolahnya Iin siapa? Anaknya Pak Edi. Pak Edi TJL juga. Anaknya siapa? Sponsornya siapa? Pak Edi. Sebelum dari Pak Edi? Enggak ada. Nggak ada, langsung ke Pak Edi. Iya. Bilang sponsor fee-nya jangan banyak-banyak. Namamu siapa? Lesi Puspia. Lesi. Ini Leti, itu Lesi. Iya. Saudaraan? Enggak. Enggak. Kembar enggak, Mem. Mana? Mbak. Lesi, Lesi Leti, Puspia. sampingnya Anaknya Pak. Mel Pak Aritonang. Leti yang mana? Ini. Oh ini Leto. Letoy. Letoy katanya. Pak Ateng bapakku juga. Jangan Pak Ateng laris banget. Sebelahnya Lesi siapa? Melpa. Melpa apa Melva? Melpa. Kamu orang Sunda? Bukan, orang Batak. Soalnya biasanya Repa jadi Reva, Reva jadi Reva. Tapi Melpa beneran. MELPA. Iya, betul. Orang Batak. Betul. Dari Medan. Iya. Kok bisa tahu Fritel dari mana? Dari teman saya, Temanmu siapa? Nandini, Nandini. yang lagi Kesini PKL. nyari siapa? Pak Ateng. Oh anaknya Pak Ateng. Iya. Oke. Ini mana siapa Em? Anaknya Mem Wiwin. Nah, Rambutmu mana? Proses perempuan, Pak. itu rambutnya awalnya kayak punyamu gitu, dateng hujan-hujan di sini dateng kayak bocah kayak tikus rambutnya congkok Pak. Aku bilang aduh ini aku dapat orang dari mana, anaknya siapa, dan nggak ada takutnya. Sudah gitu hujan-hujan datang ke sini rambutnya kayak gitu modelnya masalah. Kalau seandainya dulu itu aku orang baik-baik ya sekarang. Untung aku dulu bukan orang baik-baik. Untung dulu aku juga begitu. Iya. Enggak, fitnah. Namamu siapa? Evina. Evina. Evina Pak Evina. Evina. Orang Sunda. Sunda itu biasa nih. Evina. Orang mana Mbak? Orang Majalengka. Majalengka. Anaknya Langsung ke langsung dari TikTok. Saya Pak Miss Juni. Saya Mem Wiwin. Namamu siapa? Diana, Mem. Diana dari mana? Dari Pak Edi Mesuji, Mem. Di Mesuji. Sampai bosan lah. Oke, jadi teman-teman ya, ini aku sambil live, tapi kenapa saya live? Saya ingin menyampaikan ke teman-teman di luar sana, menjadi pekerja migran Indonesia, menjadi PMI itu adalah salah satu alternatif dan cara untuk lebih cepat buat kalian dalam rangka mencari modal untuk menghidupi, untuk memperbaiki ekonomi keluarga ke depannya. Memperbaiki ekonomi keluarga ini tanggung jawabmu bukan? Bukan. Bukan lah, emang tanggung jawab siapa? Tanggung jawabku. Aku takut nih, jujur ini memang ini anak saya tahun 2017. Aku nggak ngerti kenapa dia balik lagi, biasanya bangkrut nih. Jujur ini anak saya dari tahun 2017 dan dia memang dari dulu ya sebadung ini. Tapi telinganya tebel. Dua blemes. Gak kaping-kaping si Juju ini. Dan dulu ini mending kita di suasana yang lebih baik ya. Dulu itu kantorku di ujung Berung sana loh, ngumpet, delek. Ya teman-teman ya, bener-bener kantornya tuh jauh dari jangkauan. Tapi yang nggak ada takutnya ya keluyuran tetap keluyuran. Ini anak, aku tuh sampai bingung gimana caranya ngatasi model-model begajulan begini. Dan ternyata sampai sekarang juga nggak berubah, pancet. Nyatanya belum laku kawin. Kamu udah nikah belum sih? Udah nikah belum? Hah? Udah nikah? Belum. Masalahnya yang kau cari ini sama. Loh, sama aku maksudnya. Dulu ya. Jadi teman-teman, saya melakukan ini bukan karena saya punya banyak uang atau enggak. Saya hanya ingin menyampaikan ke teman-teman di luar sana bahwa menjadi PMI itu, menjadi pekerja migran di Indonesia itu salah satu cara alternatif untuk kita biar lebih cepat dalam rangka mencari modal untuk memperbaiki ekonomi keluarga.
Dalam memperbaiki ekonomi keluarga itu tanggung jawab kita apa bukan? Iya, Mem. Iya. Lalu kudu tanggung jawabmu, tanggung jawab sapa mesti tanggung jawabku. Ya kan? Tapi karena kita perempuan, tanggung jawab kita hanyalah membantu. Membantu siapa? Membantu suami kita. Oh, gak ada suami. Suami sendiri. Kalau nggak ada suami. Cari. Jangan sampai suami tetangganya kayak Diana. Ya. Jadi jangan merasa bahwa oh ini semua tanggung jawab saya. Oh saya harus begini. Oh saya harus begitu. Iya. Tapi kan saya dan kamu kan perempuan. Perempuan itu wajibnya sebenarnya katanya dinafkahin. Katanya ketika kita punya suami. Tapi ternyata suamimu nafkahin tetanggamu. Iya. Coba. Iya tenang. Nafkahin tetangga sebelah atau desa sebelah. Lah sing dinafkahin bojomu sapa? Yang penting godol tikus ngono wae. Nah, terus dunia ini ya begitu ya, Mbak. Adil nggak sih? Dunia ini adil nggak? Dunia ini nggak adil. Dunia itu nggak adil. Kalau dunia itu adil, kita nggak ada di sini. Kalau dunia itu adil, kita sekolah. Kita bisa bekerja profesional. Kita bekerja seperti anak menteri. Kita bekerja seperti anak anggota dewan. Kita bekerja seperti anak presiden. Tapi kalau kita anak petani, kita anak orang miskin, masa kita mau hidup dengan kemiskinan kita? Masa kita hanya mau duduk terus dengan kemiskinan kita, betul? Betul. Siapa yang anak orang kaya di sini? Emi. Siapa yang anak orang kaya di sini? Yang anak orang kaya gabut, tiba-tiba ke sini, nggak mungkin. Kenapa bisa nggak mungkin? Mau-maunya kamu hidup diatur kalau kamu sudah kaya, ya kan? Mau-maunya kamu hidup begini-begini aja, antri, ngising, antri, makan, antri, tidur rebutan bantal, kalau hujan kadang bocor rebutan kasur, ya kan? Disuruh-suruh sama lo seigel, kadang kamu komentar di sosial media, kenapa sih harus piket? Nah, kenapa sih si PT-nya nggak menyiapkan satpam? Nah, ya kan? Kalau nyiapin satpam kesenangan kue, Budoni, kesenangan juga satpamnya. Kenapa sih di PT tidak menyiapkan tukang masak? Ya kan? Gitu kan komentar-komentar kalian di sosial media tentang PT. Bahkan ada yang sebelum daftar aja tanya di situ disuruh piket apa enggak? Aku bilang enggak. Enggak, kamu di sini tidur seperti nyonya. Enggak ya. Kalian piket yang makan siapa? Sendiri kan. Kalian piket nyapu yang tidur siapa? Sendiri. Kalian ngebersihin ruangan yang nempatin siapa? Sendiri. Nah, tempat ini adalah lembaga pelatihan kerja. Ya. Lembaga pelatihan kerja sebagai apa? Pekerja migran Indonesia di sektor apa? ART. PRT, pekerja rumah tangga, kerjaannya apa? Bersih-bersih apa? Gue bersih-bersih dompetnya kacari. Pekerja rumah tangga itu yang ngomong bayi, ngomong anak, jaga kakek, ya, jaga orang tua, jaga nenek, jaga anjing, jaga binatang, ya teman-teman ya. Itu semua yang harus dikerjakan oleh pekerja rumah tangga. Sikapnya bagaimana? Sikapnya ya seperti sikapnya pekerja rumah tangga, ya. Sikapnya sama seperti pekerja rumah tangga. Jika menjadi pekerja rumah tangga, sikapnya seperti pekerja rumah tangga, pakai baju biasa aja, pakai kaos dan kolor kalau pas musim panas. Sebagai pekerja rumah tangga, caranya bagaimana? Sekolah butuh biaya apa enggak? Gratis SD, SMP, SMA. Sekolahnya gratis, lesnya bayar. Bukunya bayar. Sangunya ya kan? Jadi nggak usah menyangkal, nggak bisa dipungkiri bahwa jika kita pingin anak kita maju, memang harus sekolah, gitu ya Mbak? Paham nggak? Paham ya? Nah, caranya agar anak kita biar bisa sekolah bagaimana?
Agar anak kita bisa sekolah caranya bagaimana? Harus punya banyak uang, harus dibiayai. Kalau nggak dibiayai bisa sekolah apa enggak? Nggak bisa. Jadi artinya memang kita harus cari uang yang banyak biar anak kita bisa sekolah. Agar apa? Agar kehidupannya lebih baik dari kehidupan ibunya sekarang. Saya dan kamu kan sama, kita sama-sama perempuan, bener? Tentu saja kita nggak pingin hidup kita seperti hidup anak kita seperti hidup kita yang sekarang. Kita maunya hidup anak kita itu lebih baik dari hidup ibunya. Oke? Paham ya? Jangan sampai hidup anak kita lebih sengsara dari hidup kita. Kamu pingin nikah nggak, Em? Udah pernah saya. Udah pernah. Udah. Em nikah. Udah punya anak. Paham ya? Nah, untuk bisa menjadi pekerja rumah tangga yang sukses, syaratnya apa? Syaratnya apa? Hah? Niat, nekat, tirakat. Kamu sudah niat datang ke sini, benar? Kalau nggak niat, kamu nggak ada di sini. Kamu sudah nekat kan ke sini? Sudah niat, sudah nekat, betul? Kalau nggak niat, kalau nggak nekat, kamu nggak ada di sini. Sudah niat, sudah nekat, yang terakhir apa? Tirakat. Tirakat itu apa sih? Apa sih tirakat? Apa, Im? Berdoa. Pengen nek wong ngomong mlebu kuping kene metu kuping kene sempat aku longgo, tak dengerin gak tak dengerin ben memelin sempat ngerangsu. Ngono toh? Tirakat itu apa, Im? Berdoa dan berusaha, Mem. Tirakat itu berdoa dan berusaha. Apa, Em? Apa tirakat? Berdoa Berdoa. dan Piye caranya berdoa? Jujuk. Nian. Piye caranya berdoa? dari apa? Dari kita beribadah. Dari kita beribadah, kamu beribadah. Dari berdoa. Oh, beribadah enggak? Beribadah. Konco isi go sama Tapi mana? dia jarang ngumpul. Jarang ngumpul atau jarang ibadah? Bisa jadi Lah tirakatmu kapan? Hah? Marlina, tirakatnya piye? Tirakatnya kita mengerjakan ibadah, terus berdoa Berdoa. Berdoanya kapan? setelah selesai sholat. Selesai sholat. Kalau mau makan nggak usah berdoa. Berdoa. Berarti berdoamu piye? Tirakatmu gimana? Berdoa dan berusaha, Mem. Berdoa dan berusaha. Selesai sholat pasti berdoa. Tirakat itu tidak hanya cukup dengan berdoa, tidak hanya cukup dengan berusaha. Tirakat itu termasuk ngempet, nahan, prihatin, itu tirakat. Termasuk Diana ngempet ngising dan di dalam toilet ada orang lain dan dia sabar, itu namanya juga tirakat. Bukan tak? Ya kan? Enak kok gue? Ternyata di dalam itu juga termasuk tirakat. Nahan ocehannya lo seigel yang nyakitin, bikin asam lambung naik dan kamu sabar, itu juga tirakat. Kopi itu tirakat hanya wiritan? Hah? Enggak kan? Kopi itu tirakat hanya wiritan sholat tahajud? Enggak. Nora ini nggak punya duit dan dia pegang duit, ternyata di sebelah ada cilok dan dia tahan nggak beli, itu juga termasuk dari tirakat. Tirakat itu menahan, tirakat itu ngempet, tirakat itu prihatin. Kalau kamu mau prihatin, berarti kamu mau wirid tengah malam. Kalau kamu mau prihatin, berarti kamu mau Senin puasa Senin Kemis, mau puasa Daud, mau puasa Sawal, mau puasa ini, itu bagian dari tirakat. Tirakat itu tidak hanya berdoa sebelum makan, tidak hanya berdoa setelah sholat, tapi tirakat itu adalah rangkaian dari tekadmu dan niatmu tadi. Tirakat itu banyak, ya. Tirakat itu berhenti sampai di sini enggak? Enggak. Tadi kalau Bapak bilang harus punya nomor rekening sendiri-sendiri, itu kenapa? Karena ketika nanti kamu di Hong Kong, di Singapura, di Taiwan, di Malaysia, dapat gaji, kamu nggak tergoda. Tergoda oleh siapa?
Barang-barangnya apa? Baju semua Mas. Baju, apalagi Kosmetik. sepatu, apalagi tetangga yang mau ngutang, gorengan. Nah, kowe budal harus mikir barangan. Tergoda sama apa lagi? Skincare. Model menang sawit skincare. Apalagi? Tirakat? Apalagi? Jadi yang namanya tirakat itu bukan hanya ngempet kamu ketika di sini. Di sini tirakatnya bagaimana? Rebutan bantal, rebutan kasur tiap malam dan kamu sabar sampai akhirnya ternyata berangkat, itu bagian dari tirakat. Ya. Marlina, Diana, Lesi, Eni ngempet ngiseng ketika pagi-pagi itu juga bagian dari tirakat. Nyatanya 3-4 bulan di sini malah naik 5 kilo. Ya kan? Tirakat itu nanti ketika sampai di sana juga sama. Ternyata kamu sudah punya gaji, suamimu ngurek-ngurek, ndak kirim duit dong buat beli slot. Siapa tahu menang, ya kan? Dan kamu nggak kasih. Tunggu dewe Thomas. Duit istri kan duit istri. Duit istri. Kalau kata bapak, ada suamimu minta uang, kasih tahu ke suaminya, Mas kerja toh, jual duitku. Ngono, duitku tak tabung, ya. Ya duitku mau jaluin tuh habis, mau gitu ku rondo sebelah. Perempuan kalau punya uang paling yang dibeli panci. Tapi kalau laki-laki punya duit yang dibeli bukan hanya panci, seisi-isinya. Karena mereka nggak mau repot. Laki-laki memang nggak mau repot, makanya harus adanya kita diciptakan untuk ngurusin mereka. Kalau laki-laki mau repot lah, nggak ada perselingkuhan mbak. Laki-laki memang nggak mau repot. Ketika ada perempuan yang seneng ngurusin dia, nah dia akan tergoda. Makanya bapak tak urusin sendiri. Aku nggak boleh diurusin cucu. Aku takut dia tergoda. Tapi lah terus kalian bagaimana? Nggak bisa ngurusin suaminya sendiri, dititipkan ke yang kuasa. Kok tetangga? Iya tak? Suaminya mau tetap tetangga lah. Ketitip tetangga? Ada biaya per tahun loh. Mau? Tetanggamu mau? Seneng? Kayak apa Belum bojomu? nikah, Men. Oh belum nikah. Kok suami dititipin tetangga? Ini apa sih konsepnya? Hati dari Men. Suaminya dititipin ke yang kuasa, didoain, disolawatin, difatikain, ya Allah, titip suamiku, moga-moga kuat iman dan imronnya. Ya, moga-moga saya pulang utuh, gak kenong. Ya tuh kata separuh, ini kan bimbing kan ya piye iki. Loh, kok sekarang kok jadi ada menonjol. Kejeduk Dendi. Dititipin ke yang maha kuasa, ya Allah. Aku mau berangkat untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Saya nitip rumah tangga saya, minta tolong dijaga. Saya nggak bisa jaga sendiri, minta tolong Allah jaga. Nitip suami saya, nitip anak saya, minta tolong diawasi, dijaga, dilindungi. Ya, sedih loh kita itu, berat loh. Kita gimana nggak berat? Anak kita mau ngerjain PR kita nggak tahu. Anak kita sudah makan apa belum, kita hanya pasrah sama yang di rumah, bener nggak? Anak kita udah segede apa kita nggak tahu perkembangannya, sudah tidur apa belum, yang biasanya ngelonin jadi nggak ngelonin, berat nggak? Berat. Dan saya tahu nggak ada satu perempuan pun yang tega sebenarnya ninggalin anak jika bukan karena ekonomi, jika kalian punya duit, dan saya yakin itu semua mbok saya pun selain Juju, ya, gak ada mbak, satu perempuan pun di dunia yang tega ninggalin anaknya selain hanya masalah uang. Gak akan ada perempuan manapun mau ngelepas anaknya itu loh demi apapun selain demi uang. Karena kita sama-sama sadar masa depan anak butuh diperjuangkan, ya kan? Jadi apapun yang terjadi memang di mana-mana ya ibunya yang jadi tulang punggung keluarga itu sebenarnya. Kalau laki-laki gak ada istrinya ya dia cari istri lagi tuh jagain anaknya.
Artinya yang bisa kita lakukan sekarang, kita minta tolong sama Gusti Allah, minta tolong sama Tuhan ya, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, dijaga anak kita. Bejuk nangis ya, aku jadi sedih dong. Nggak apa-apa, kan semua demi masa depan anak kita juga, ya kan? Nggak apa-apa loh, semua kan demi anak kita. Kalau kita nggak begini, nanti anak kita ikut-ikutan kayak kita. Masa kita pingin anak kita jadi kayak kita? Kan enggak, ya nggak? Kan kita pingin anak kita punya kehidupan yang lebih baik dari kita, punya pendidikan yang lebih baik dari kita. Seperti Nuraini ini juga dulu anak saya. Waktu ke Singapura, Iya, pulang dari Singapura, kurang ternyata uangnya, berangkat lagi. Sedih gak sih ninggalin anak? Sedih. Dan saya tahu gak hanya kamu, semuanya juga sama. Tapi kan mau bagaimana lagi, gitu loh ya. Jadi kita berdoa, minta tolong sama Tuhan, nitip anak kita, nitip suami kita. Semoga dijaga imannya, dijaga imronnya. Bilang sama Allah, saya nggak bisa jaga anak saya ya Allah, minta tolong dilindungi anak saya, diberikan kesehatan, diberikan pengetahuan, pendidikan, ilmu yang manfaat, agar jika kita pulang nanti menjadi kebanggaan ibunya. Jadi kita biar nggak sia-sia berangkat ke sana 2 tahun 3 tahun, ya, gitu ya. Nah, kalau sudah di sana bagaimana? Sudah tahu perjalanan yang seberat ini. Kalau sudah di sana ya tetap lagi sama tirakat. Ingat dengan rencana awal. Jangan sampai kamu terlena sama gorengan kue. Ingat anak, ya, ingat rencana awal. Ke Taiwan pertama kali tujuannya untuk cari uang yang banyak. Oke, jangan tergoda dengan baju, dengan sepatu. Ada tetangga yang ngutang, bagaimana? Suruh dia kerja, masuk ke Prigel aja mbak, kerja daripada ngutang. Nah, ya dong. Kamu di sini begini kan nggak ada yang peduli kok, iya nggak? Kamu di sini berbulan-bulan ada nggak tetanggamu yang peduli? Dateng kek jenguk nyangonin 100-200 nggak ada. Paling yang ada kok PT-nya lama banget sih prosesnya nggak berangkat. Padahal gue kenapa lo cewek-cewek delera. Jadi sudahlah, abaikan orang-orang yang tidak terlalu penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita tuh yang penting siapa? Anak, keluarga kita, ya. Untuk bisa menyenangkan mereka bagaimana caranya? Harus punya uang, harus punya duit. Makanya harus punya duit dikumpulin. Jangan gampang tergoda, tirakat. Ingat dengan rencana awal. Digoda, aduh ingat kata Mimin, harus tirakat. Tirakat caranya bagaimana? Ngempet. Tirakat caranya bagaimana? Prihatin. Sampai berhenti di Taiwan aja nggak tirakatnya? Enggak. Sampai pulang tetap sama tirakatnya. Ya. Ingat rumusnya saya, A, B, C, D. A awali dengan mimpi. Kamu sudah bermimpi, mimpimu pengen apa? Pengen jadi trader. Mimpimu jadi apa? Punya tanah banyak. Mimpimu jadi apa? Usaha lagi yang bangkrut ya? Jangan. Leti pengen diet. Pengen apa dok? Pengen anak tinggi-tinggi misalnya. Semua orang pasti punya mimpi, pengen jadi pengusaha. Tapi kalau mimpimu apa din? Mimpi lo iki. Mimpimu pengen apa? Bukan lama. Hah? Punya banyak kontak katanya. Pengen apa? Tahu nanti lama. Bu, spill yang mau berangkat. Anak ayu-ayu bu Pak. Salam semangat BP3MI Lampung ya Allah Bu Lesi ini pasti ya Allah Bu maaf ya aku cuap-cuap di sini biar banyak yang lihat ya teman-teman ya. Tirakat itu nanti sudah mau pulang pun harus tirakat. Dilalah kamu pulang karena kamu punya uang banyak tergoda sama gorengan. Ingat kata pemimpin aku harus tirakat, aku tadi pingin usaha yang cepat bangkrut aku harus bangkit lagi, nggak jadi. Gorengan ra penting. Nanti kalau kamu punya duit banyak, usahamu maju, gorengan datang sendiri. Ngerti gak Din? Mimpimu apa? Gorengan. Hah? Gak kepikir? Enggak ya dipikirin, masih dipikirin. Yang penting ada duit, kalau tak boleh tak duit itu bahaya. Buka rumah katanya. Bukan rumah, kalau boleh micet. Kamu pengen apa Em? Punya usaha sendiri. Usaha apa? Jenis kontrakan. Kontrakan, Ya. rum-ruman.
Hah? Ya, kontrakan. Terus ya gitu. Dan kontrakan, dikontrakin. Ya. Juragan kontrakan. Melpa pengen apa Mel? Kamu nggak Medan ya? Di Medan apa usahanya? Bor sawit? Dulu salon. Hah? Salon. Salon? Oh kamu? Salon. Salon? Oh kamu pernah kerja di salon? Atau pernah punya usaha salon? Pernah. Pernah punya usaha salon? Kamu bisa nyalon? Yang majetan kan di Mankoto tuh kan Melpa toh. Oh iya ta? Iya. Oh oke, yang kamu dulu pernah kerja di kaki lima bukan? Bukan. Yang kerja di kaki lima siapa ya? Kakiku, kok bukan kaki Oh, lima. itu ini sudah berangkat. Udah berangkat. Oke, pasti punya mimpi. Kalau sudah awali dengan mimpi, Beb buat kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk apa? Kok dianang lamun. Kayak sing malah sementing tak rungokne banget iki.